Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Oke, kita ketemu lagi ya sama Kak Ilmi. Masih ngebahas bahasa Inggris. Hari ini itu pertemuan ketiga kita. Setelah sebelumnya kita bahas, ada yang ikut dari pertama kali sama kakak. Pertama kita bahas tenses ya. Yang kedua kemarin kita bahas apa ya? Question tag ya, question tag. Sama pasif ya, passive voice. Nah, yang hari ini kita akan bahas tema yang baru, yaitu tentang gerund dan infinitive. Iya, jadi as always, kalau sama kakak, pertama kali kita akan pretest dulu, jadi akan dikasih waktu sekitar Oke, ready? Apakah siap? Halo, halo. Apakah suara kakak terdengar? Oke. Ya, ready? Kita mulai dari sekarang. Oh, nggak mulai ya? Tunggu. Oke, silahkan. Kira-kira jawabannya apa ya? Yuk. Oke, waktu habis jawabannya adalah C. Ya, jawabannya adalah C, planting. Planting. Nanti kita akan bahas kenapa bisa C. Next question. Oke, soal kedua. Soal kedua, silahkan dijawab. Oke, jawabannya adalah A. Ya, spellnya yang salah. Jadi yang benarnya yang mana, Kak? Nanti kita akan bahas. Next, soal selanjutnya. Soal ketiga. Soal ketiga, silahkan. Soal ketiga. Soal ketiga, iya banyak yang ikut. Chatnya rame, ayo kita ramekan. Oke, waktunya habis. Jawabannya adalah C, to repeat. Kenapa ya Kak, to repeat? Next, kita akan bahas. Soal selanjutnya, soal keempat. Soal keempat. Silahkan jawab soal keempat. Oke, waktu habis soal keempat. Jawabannya adalah jawabannya adalah B. Oke, yang B, selamat. Next, soal kelima. Ini soal kelima, silahkan jawab. Oke,
Apa ya kira-kira soal kelima jawabannya? Soal kelima. Iya, apa jawabannya kira-kira? Waktu habis. Jawabannya adalah using. D. Next, soal terakhir, soal ke-6. Silahkan. Oke, apa ya kira-kira soal ke-6 jawabannya? Soal ke-6. Ya, soal ke-6 selesai. Dan jawabannya adalah A, yaitu evolve-nya yang salah. Kenapa ya, Kak, salah? Nah, dari soal-soal yang telah kita kerjakan tadi, nah kita akan memperkecil ruang lingkup pembahasannya. Jadi hari ini kita akan bahas tentang gerund dan infinitive. Ya, jadi Kak, apa itu gerund dan infinitive? Nah, so now we start the lesson about gerund versus infinitive. Apa itu gerund dan apa itu infinitive? Nah, jadi sebenarnya gerund itu adalah verb yang ditambahin dengan kata ing. Jadi setiap ada verb yang ditambahi dengan kata ing. Nah, verbnya harus dalam verb one atau verb 1. Ya. Verb one atau verb 1. Nah, tapi Kak, biasanya nih yang saya tahu Kak, yang pas pertemuan pertama, kalau ada verb sama ing itu artinya continuous Kak. Apakah sama? Nah, jadi konteksnya itu nggak sama ya, beda berarti. Nah, jadi pemakaian gerund itu tidak dipengaruhi oleh tenses si continuous itu. Nah, jadi gerund itu nantinya akan dipakai bisa dengan tenses apapun. Oke, bisa jadi tenses apapun, nggak hanya harus continuous. Nah, jadi di sini kita akan bahas sebenarnya fungsi-fungsi gerund itu apa-apa aja ya, Kak. Nah, yang pertama gerund itu sebagai subjek. Kalau disebut gerund sebagai subjek, berarti letaknya ada di depan. Gitu ya, letaknya ada di depan. Writing is very popular today. Menulis menjadi sangat populer hari ini gitu ya. Menulis adalah hal yang populer hari ini. Nah, jadi gitu ya. Jadi writing-nya yang jadi subjek. Di sini harusnya kan kalau misalnya write itu harusnya kata kerja ya kan Kak? Iya, write itu artinya menulis kata kerja. Tapi nggak bisa kita hanya tuliskan write is very popular today. Nggak bisa. Makanya harus ada bantuan dari si ing. Verb ing-nya jadinya writing. Karena ada verb ing-nya, makanya dia boleh untuk dijadikan subjek. Jadinya writing. Gitu. Kalau write aja nggak boleh. Oke, next. Selanjutnya ada dia gerund after preposition. Nah, tahu nggak preposition itu yang sering kita tahu itu kayak ada on, in, apalagi ya, at, terus ada apalagi off, dan lain sebagainya. Nanti kakak akan bagikan list atau daftar dari preposition. Nah, jadi setiap habis preposition itu selalu ada gerund. Setiap ada preposition, terus kalau misalnya dia diikuti dengan verb, harus tambah ing-nya. Jadi we are good at playing soccer. Gak boleh we are good at play soccer. Nggak bisa. Jadi karena ada at ini adalah preposition, maka dia harus diikutkan dengan ing kalau misalnya dia pakai verb. Kak, kalau misalnya we are at school, itu pakai verb ing nggak, Kak? Enggak ya. Kenapa coba? Karena school itu adalah ini apa? Ini kata benda. Jadi yang diikutkan dengan verb ing-nya harus kata kerja.
Jadi kalau we are at school, ya udah we are at school memang ya, nggak jadi we are at schooling, nggak bisa, karena itu kata benda jadi nggak boleh. Jadi kalau misalnya si preposition dia diikuti dengan verb, maka dia harus berubah jadi ing. Jadi we are good at playing soccer. Nah, selanjutnya apa Kak? Selanjutnya gerund itu akan digunakan setelah certain verb katanya. Jadi ada kata-kata kerja khusus yang menjadikan kata kerja selanjutnya jadinya gerund. Contohnya enjoy. Enjoy ini adalah salah satu special verb, salah satu kata kerja khusus di mana lanjutan dari enjoy itu harus dalam bentuk verb ing. Jadi they enjoying listening to music. Misalnya kayak mom enjoy cooking at kitchen atau mom enjoy cooking bread, roti gitu ya. Nah, jadi setelah kata enjoy kita masuk ke verb ing-nya. Kak, apakah ada kata lain selain enjoy? Ada banyak nanti kata-kata lain yang dia nyambung ke dalam gerund. Apa aja Kak kata-katanya? Nanti akan kita ulas di materi ini. Nah, jadi tadi Kakak bilang ya, ing-nya itu bentuknya, tapi dia bukan continuous. Ingat ya, tapi dia bukan termasuk dalam tenses continuous. Jadi dia beda sendiri. Oke, lanjut. Nah, ini kita akan bahas gerund as subject ya. Nah, jadi jika sebuah kalimat awal diawali dengan gerund, maka kata kalimatnya harus dalam bentuk singular. Kak, kalau singular itu pakai apa, Kak? Ya udah yang pakai is itu loh. Yang is. Makanya bentuknya singular ya, atau bentuk tunggal. Disesuaikan dengan tensesnya. Berarti dia bukan hanya selalu continuous. Bisa juga present tense, bisa juga future, atau bisa juga perfect ya. Nah, bentuknya harus selalu singular. Jadi contohnya yang pertama itu writing is very popular today. Writing ini adalah subjeknya, dia harus bentuk singular. Kalau singular berarti dalam bentuk is, kemudian very popular today. Ingat ya, pada pertemuan pertama, setiap ada kata today, berarti ini apa? Present tense. Tensesnya adalah present tense. Nah, jadi dia harus disesuaikan dengan tensesnya. Contohnya apa lagi, Kak? Contohnya, reading makes her happy. Reading makes her. Jadi kalau misalnya dia langsung ketemu, verb-nya harus dalam tambahan s atau is. Ini juga dalam bentuk present tense. Ingat nggak ini present tense kalau misalnya dia yang he, she, it, kalau misalnya dia he, she, it, maka verb-nya harus dalam bentuk s atau is. Nah, karena ini singular, karena ini he, she, it-nya singular. Jadi si reading untuk he, she, dan it. Maka make-nya harus dalam bentuk makes. Nggak boleh dalam bentuk make aja. Harus ada S-nya. So, reading makes her happy. Next, smoking is not good for health. Smoking is not ya. Smoking is not, bukan are not. Karena dia singular, jadi smoking is not good for health. Dan ada shopping in this town is good. Shopping in this town is good. Ini ada ya di pretest kita tadi yang pertama, bahwa dia gerundnya dipakai sebagai subjek. Nanti kita akan back ke pretestnya. Oke, kita lanjutin materinya. Nah, ini Kak, gerund after preposition, Kak. Nah, jadi yang tabel inilah adalah prepositionnya. Jadi banyak ya. Ada aboard, ada about, above, across, after, sampai without. Nah, itu adalah list dari preposition. Jadi, kalau misalnya kita ketemu, misalnya contohnya apa ya, ngambilnya between misalnya. Kita ambil between, Kak. Oke, kita ambil between. Nah, setelah between, ternyata ada verb-nya, Kak. Maka verb-nya harus ditambahin ing. Nah, jadi gitu ya. Setiap setelah preposition, pokoknya prinsip dasarnya adalah setelah preposition diikuti oleh verb, maka dia harus jadi verb ing atau gerund. Contohnya kayak after taking. After yang mana Kak? After. After ini contoh after. Nah, after taking. Harusnya kan take ya. Take itu kan kata kerja.
Nah, tapi karena setelah after itu adalah preposition, maka take-nya harus ditambahin dengan verb ing. Jadinya, after taking a shower, she went to bed. Jadi harus ada verb ing-nya atau harus ada gerund-nya. Nah, itu contohnya ya. Itu jadinya gerunds after prepositions. Ada beberapa contoh lagi, ini tambahannya ya, materi tambahannya. Nah, jadi dia ada beberapa kata yang dia nempel sama prepositionnya. Oke, contohnya kayak gini nih. Nah, jadi ada kata sifat yang ditambah dengan preposition. Contohnya kayak good at. Nah, good ini kan kata sifat kan. Prepositionnya adalah at. Jadi sebagai prinsip kita bahwa setiap setelah preposition, maka ini harus ditambahin dengan verb ing. Maka we are good at playing soccer. Jadi sebenarnya kalaupun kalian tidak hafal ini kan sebenarnya kakak udah kasih tahu nih. Ada accustomed to, intent on, afraid of, interested in, capable of, successful in, fond of, dan tired of. Ini gak perlu dihafal. Jadi ingat aja, kalau misalnya ada kata to, ada kata on, of, in, nah itu itu preposition. Jadi kalau setelah preposition ketemu verb, maka harus ditambahin ing, Kak. Iya, benar. Jadi nggak perlu dihafal ini. Ini kakak cuma sekedar materi tambahan aja ya untuk memperkaya vocabulary kalian. Nah, jadi kalau misalnya nih, Adi is intent on finishing. Kita nggak peduli mau kata intentnya, yang penting ini ada kata on di sini, maka di sini jadinya finishing. Adi is intent on. Oh iya, ingat tadi di tabel ada preposition on. Maka setelah on ada verb ing, maka dia harus jadi gerund. Jadinya Adi is intent on finishing school next year. Next, Caca is fond of. Ya udah, font-nya kita bisa abaikan sih sebenarnya kalau misalnya kita nggak bisa hafal. Tapi ternyata setelah kata font ada kata of. Nah, of itu adalah jenis dari preposition. Maka dancing kan harusnya dance ya, kata kerja dancing kan dance. Tapi karena dia verb setelah preposition, maka dia harus ditambahin dengan ing-nya. Maka harus jadi dancing. Caca is fond of dancing, bukan Caca is fond of dance, tapi harus dancing karena ada of-nya. Oke, itu dia untuk kata sifat plus preposition. Ada lagi kata kerja plus preposition. Ini nanti bisa dibaca sendiri ya, karena memang kita fokusnya hanya preposition aja, kayak of, up, kan give up, rely on. Nah, ini sudah kakak cantumkan di tabel sebelumnya ya, itu adalah list dari preposition. Jadi setelah selesai preposition, itu harus ada gerund-nya. Jadi Jojo give up smoking. Jadi karena ada kata up di sini, dan up itu salah satu bentuk preposition, smoking-nya harus dalam bentuk gerund. Nah, ini ya, gerund. Jojo give up smoking because of his mom. Gitu ya. Ini kata kerja plus preposition. Terus ada kata benda juga plus preposition, kayak choice of, possibility of, excuse for, and so on, until method for. Nah, karena ada kata of-nya di sini, for, nah ini adalah salah satu preposition, maka setelah preposition harus diikuti dengan gerund atau verb ing-nya. Gitu ya. Jadi, Dian develop a method for evaluating this problem. You have no reason for, karena ada kata reason for leaving this meeting early. Gitu. Oke, itu untuk gerund. Nah, ini yang agak sedikit tricky sih, karena emang harus sering-sering diingat, sering-sering dibahas biar ingat tadi kata-katanya. Nah, jadi ada kata certain verbs ini, yaitu verb spesial. Jadi setelah kata kerja ini, kata kerjanya selanjutnya itu harus diikuti dengan kata gerund, bahkan tanpa diikuti oleh preposition. Jadi langsung gerund. Jadi contohnya, we enjoy talking with your friends. Jadi setelah kata enjoy, ada kata talking atau verb ing-nya. Talk
plus ing. Talking, jadi jiran ya. We enjoy talking with your friends. We enjoy listening. Listening. Setelah kata enjoy, listening with your friends. Nah, coba deh kalau misalnya kalian sering dengar apa ya, lagu barat, lagu-lagu western, itu biasanya kita dengar kata I can't stop loving you gitu. I can't stop loving you. Selalu setelah kata stop, love yang mengikutinya harus dalam bentuk verb ing ya. I can't stop loving you gitu. I can't stop loving you. Jadi ternyata setelah kata stop itu harus ada verb ing. Contohnya apalagi ini kan kalau bawa asmara senang kayaknya ya. Misalnya kayak I can't stop missing you gitu. Aku nggak bisa berhenti merindukanmu, Ele. Jadi gitu ya. Jadi setiap kata stop, terus kita mau mengakhiri, mau selanjutnya ada verb, maka verbnya harus dalam bentuk ing. Jadi kayak contoh yang kedua, forgive me, I can't stop loving you gitu ya. Yang selanjutnya adalah would you mind lending me your book? Nah, setelah ada kata mind, itu harus ada verb ing. Oke, ini kayaknya suatu apa ya? Ada ya di pembelajaran SMA kalau nggak salah ya. Kalau misalnya kita would you mind closing the door? Would you mind closing the window, please? Nah, jadi setiap ada kata mind, setelah ada kata mind, itu selalu ada verb ing. Harus selalu ada jirannya. Jadi, would you mind lending me your book? Oke, jadi itu udah tiga ya, udah tiga contoh kata nih. Ada kata enjoy, ada kata stop, dan ada kata mind. Jadi setelah kata itu harus diikuti oleh jiran. Apakah cuma tiga, Kak? Enggak. Jadi inilah kata-katanya. Wah, banyak sekali, Kak. Ya, banyak sekali memang ya. Ada kata admit, advise, allow, anticipate, until, arch ya, arch. Nah, jadi ini kata-kata yang akan diikuti oleh gerund. Nah, coba ya. Nah, coba dari kata-kata ini kira-kira ada nggak sih kata-kata yang familiar sama kalian atau ada kata-kata yang sering kalian pakai? Contohnya kayak apa ya? Kayak ambil contoh kayak main tadi ya, main, stop. Nah, itu kan kata-kata yang sering ya kita gunakan ya. Terus understand. Understand itu juga sering ya kita gunakan ya. Jadi coba ingat kata-kata yang paling kalian itu aja, yang paling kalian familiar. Nah, jadi kalau kata-kata yang familiar ini finish gitu, kayak finish kan sering ya kita pakai ya. Nah, jadi kalau finish ini kalau misalnya ada kata verb-nya lagi di bawah setelah finish, maka dia harus verb ing gitu ya. Contohnya ini adalah kata-kata yang harus diikuti dengan jiran. Ini kayaknya sih udah semua sih kakak masukin di sini. Jadi insya Allah nggak akan ada di luar dari ini. Nah, ini kata-katanya ya, yang akan diikuti oleh jiran. Oke. Nah, selanjutnya, setelah kita bahas tentang jiran, nah jadi kita jiran itu ada tiga ya. Ingat ya, ada tiga fungsinya. Yang pertama sebagai subjek, yaitu kata yang paling depan. Kata paling depan harus ada verb ing-nya. Oke, selanjutnya apa? Selanjutnya setelah preposition, Kak. Preposition tadi ada apa? Ada in, of, at, after, before, dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah ketika diikuti oleh special verb. Contohnya kayak stop, Kak. Can't stop loving you. Atau mind, Kak. Would you mind lending me? Atau would you mind saving me? Atau whatever. Lanjutnya ini ada ya, yang enjoy juga, enjoy listening. I enjoy listening music. Atau I enjoy writing poem. Saya menikmati menulis puisi, nah, gitu ya. Dan juga contoh-contoh verb yang lain. Nah, itu untuk gerund. Next, kita lanjut ke infinitive. Nah, jadi infinitive itu sebenarnya adalah verb one. Jadi itu infinitive adalah verb one. Jadi infinitive itu kata lain dari verb one. Infinitive adalah kata lain dari verb one. Oke. Nah, jadi infinitive itu dipakai setelah kata kerja juga. Ada beberapa kata kerja yang akan digunakan untuk apa ya? Setelah kata ada beberapa kata kerja yang akan diikuti oleh infinitif setelahnya. Contohnya kayak learn. Maya is learning to swim now. Nah, terlepas dari tensesnya apa, kalau is learning ini kan tensesnya continuous ya. Nah, tapi kita hanya fokus ke learn-nya aja. Nah, jadi setelah kata learn, itu harus diikuti oleh to
infinitive. To verb 1. Jadi Maya is learning to swim now. Maya is learning to swim now. Jadi ada kata learn dan ada kata to swim. Jadi setelah kata learn, kita masuk ke to swim. Next, the soldiers are preparing to attack. Jadi setelah kata prepare, harus ada kata to attack. Jadi nggak boleh attacking. The soldiers are preparing, attacking nggak boleh ya, karena ada kata prepare di sini. Nah, kata prepare ini adalah kata spesial yang harus diikuti oleh infinitive atau verb 1, to attack. Gitu ya. Nah, ini adalah continuous ya. Tensesnya continuous karena ada kata are preparing. Next, Rudy decided to postpone his magister. Rudy decided. Ingat ya, kalau ada kata decided, berarti ini adalah past tense, Kak. Benar. Past tense di sini. Jadi terlepas dari tensesnya apapun, asalkan kita ketemu dengan verb-nya kayak learn, prepare, dan decide, maka kata kerja yang mengikutinya harus dalam bentuk infinitive atau harus dalam bentuk verb 1, to postpone. Jadi Rudy decided to postpone his magister study. Jadi Rudy memutuskan untuk menunda S2-nya. Nah, gitu ya. Jadi ada kata decide. Nah, kita udah bawa 3 di sini. Udah ada kata learn, prepare, dan decide. Apakah ada lagi, Kak? Ada. Nah, jadi ini dia ya, kata-kata yang diikuti oleh infinitive. Agree, desire, hope, gitu ya. Plan, itu strive, attempt, fail, sampai sim. Nah, ini kata-kata yang akan diikuti oleh to infinitive. Nanti ini akan materinya akan dibagikan sama kalian, jadi kan bisa belajar di rumah sambil mengingat-ingat ya kata-katanya nanti. Oke. Nah, sekarang kita akan melawan nih, mengadu antara gerund dan infinitifnya. Nah, jadi beberapa kata kerja itu ternyata dapat diikuti oleh gerund atau infinitif tanpa memberikan perbedaan arti. Tanpa memberikan perbedaan. Jadi, walaupun dia pakai infinitif atau gerund, artinya itu sama. He start to study after dinner atau he start studying after dinner itu sama aja. Artinya dalam bahasa Indonesia ya, dia memulai belajar setelah makan malam. Jadi, he start to study atau he start studying itu sama. Nah, kata-katanya itu ada begin, hate, regret, can stand, like, start, continue, love, try, dread, and prefer. Nah, jadi setelah kata-kata ini bebas. Mau pakai infinitif, mau pakai gerund, boleh. Sama aja. Nggak mempunyai arti. Nggak memiliki arti yang berbeda. Nah, itu ya. Next. Ternyata ada lagi yang kata kerja. Nah, dia dapat diikuti oleh gerund dan infinitif, tapi dia punya arti yang berbeda. Nah, contohnya kayak gini nih. Kata stop. Nah, kata stop itu ternyata bisa diikuti oleh gerund dan bisa diikuti oleh infinitif. Nah, Jojo stop smoking dan Jojo stop to smoke itu ternyata berbeda. Jadi kalau misalnya dibuat Jojo stop smoking, berarti Jojo tidak akan merokok lagi. Atau dia nggak akan pernah merokok lagi lama-lamanya. Gitu ya. Kalau misalnya langsung Jojo stop smoking. Tapi kalau dibuat Jojo stop to smoke, jadi maksudnya gini nih, ini misalnya ya, ini praktek ya, jangan diperagakan di rumah. Jadi misalnya dia ngerokok nih, Jojo ngerokok. Nah, terus dia tiba-tiba berhenti, tapi rokoknya masih di tangan. Nah, itu artinya Jojo stop to smoke. Jadi Jojo berhenti ngerokok untuk beberapa saat aja. Tapi dia bisa lanjut lagi, ya iyalah karena rokoknya juga masih ada di tangan. Nah itu jadi artinya ya, untuk Jojo stop to smoke dan Jojo stop smoking itu artinya beda. Nah jadi kalau misalnya dia stop langsung smoking, dia tidak akan merokok lagi. Jadi kalau misalnya Dian stop loving Rudy, misalnya gitu. Nah berarti artinya apa? Kalau stop loving berarti Dian udah nggak bisa cinta Rudy sama sekali. Nah gitu dia artinya ya.
Jadi perhatikan perbedaan artinya juga antara infinitif dan gerund. Tapi biasanya sih kalau misalnya untuk soal ujian nggak akan seribet ini sih. Nggak akan seribet kita mengartikan, karena emang nggak ada waktu ya untuk mengartikan juga. Jadi ini materi tambahan untuk kalian supaya lebih paham lagi bahasa Inggrisnya. Jadi biasanya kalau soal ujian sih kita cuma menentukan apakah ini gerund atau infinitif gitu doang sih biasanya untuk soal ujian. Karena kan waktunya harus cepat ya. Oke, nah ini kata-kata yang dia akan memberikan perbedaan arti jika diikuti oleh gerund atau infinitif. Jadi stop, remember, sama forget. Nah itu akan memberikan perbedaan arti. Jadi harap hati-hati juga kalau misalnya nanti ketemu kata-kata yang ini. Oke, next. Oke, nah infinitif after adjective. Nah, adjective itu kan kata sifat ya. Jadi, nah ini kata-kata sifat. Kata-kata sifat yang akan diikuti oleh verb one atau infinitif. Contohnya kayak eager, Maya is eager to see her family. Jadi setelah kata eager, setelah kata eager ternyata harus diikuti oleh infinitif atau to see. Nah, kemudian it is difficult to pass. Jadi difficult itu ternyata termasuk dari kata spesial yang akan diikuti oleh infinitif. Jadi it is difficult to pass the test now, atau it is difficult to pass STAN test gitu ya kan. Susah nih mau lulus ujian STAN gitu. So it is difficult to pass the test gitu ya. We are ready to leave now. We are ready to leave. Jadi setelah kata ready harus diikuti dengan infinitif. Kalau misalnya dangerous, gimana dangerous Kak? Misalnya dangerous. It is dangerous. It is dangerous to enter misalnya. Ini sangat berbahaya, itu sangat berbahaya kalau kita masuk gitu. It is dangerous to enter the room gitu loh. Berbahaya ternyata kita masuk ke ruangan itu. Jadi gitu ya. Jadi kata-kata ini nantinya akan diikuti oleh infinitif. Nah, gitu ya. Oke, kayaknya sekian dari materinya. Oke, materinya emang harus sering-sering diulang dan sering-sering latihan soal-soal. Oke, kita akan bahas dari soal yang pretest ya. Kita akan bahas dari soal yang pretest. Nah, nih kita mulai dari yang ini dulu. Tadi ini bla bla bla. Trees is a custom that many people engage in to celebrate Arbor Day. Oke. Kira-kira apa ya? Gitu ya. Kira-kira apa ya? Nah, karena dari option ini adalah plan semua nih Kak. Plan. Plan itu kan artinya apa? Plan itu artinya menanam. Plan ini adalah salah satu verb. Gitu kan? Plan ini adalah salah satu verb. Nah, jadi lihat aja kalau misalnya verb dan posisi titik-titiknya ada di depan, maka yang paling tepat adalah C. Planting. Karena kalau verb ketika diletakkan di depan, letak di depan, maka verbnya harus ditambahin dengan ing. Maka langsung aja, nggak usah mikir-mikir panjang, jawabannya adalah planting. Jawabannya adalah C. Ada yang benar ini? Jawabannya planting? Yes, banyak ya yang benar ya. Oke, next. Selanjutnya, soal kedua. Nah, misalnya ini nih. Spell correctly is easy with the aid of a number of word processing programs for personal computers. Oke, kita nggak usah pedulin artinya dulu, kita lihat aja. Kita lihat aja mana kira-kira yang agak aneh. Nah, ternyata setelah kita lihat-lihat, Kak, spell yang tadi ini Kak agak aneh, Kak. Ternyata, Kak. Kenapa anehnya? Karena spell itu kata kerja, Kak. Kalau kata kerja, pas di depan, diletakkan di depan, nggak boleh hanya kata spell doang. Jadi harus gimana, Kak? Harus ditambahin dengan verb ing. Maka ini yang benar adalah spelling. So, the answer is spelling ya. Jadi yang benar, jawabannya adalah yang A. Karena itu yang salah, harusnya yang benar adalah spelling. Spelling correctly is easy. Oke, jadi karena ada verb di depan harus dalam bentuk verb ing. Gitu ya. Next. Oke, ini dia.
One of the least effective ways of storing information is learning bla 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 it. Waduh, gimana lagi nih? Nah, gitu ya. Apa nih ya, Kak? Kira-kira kita lihat apa kesamaan dari option ini? Ada repeat. Semua ada kata repeat. Oke, berarti ini kata kerja. Nah, tapi kita bingung nih, Kak. Mau repeating atau repeat ya, Kak? Kira-kira. Karena cuma dua itu kan kata kerja pilihannya. Kalau nggak dibuat gerund, ya infinitive. Nah, ternyata kata kerja sebelumnya itu ada kata learning. Nah, setelah kalian punya materinya ini, misalnya kan punya materi ini, terus kalian lihat, wah ternyata learn itu harus diikuti dengan to infinitive, Kak. Nah, ternyata learn itu harus diikuti oleh to infinitive. Berarti jawabannya apa? Maka jawabannya adalah C. Jadi is learning to repeat it. Karena learn itu adalah bagian dari kata kerja spesial yang harus diikuti dengan to dan infinitive. Nah, itu dia. Next, selanjutnya. Ini katanya during Jackson's administration, those who did bla 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 not approve of permit bla 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 were shocked. Nah, tuh kita lihat aja yang who-nya kayaknya benar. Terus permitnya nih kayaknya agak rancu nih, Kak. Were shocked. Udah bisa nih, Kak, benar. Be invited. Nah, yang aneh ini kayaknya, Kak, setelah kata off. Masa setelah kata off, permit aja, Kak? Harusnya setelah kata off apa, Kak? Harusnya setelah kata off, kata kerjanya itu harus jadi apa? Harus jadi verb ing atau harus jadi permitting. Maka jawabannya adalah B, karena itu yang paling aneh. Ketara dia, apa ya? Terekspos nyata dia yang salahnya itu dia ya. Jadi setelah ada kata off, kok ada permit gini ya? Harusnya permitting. Nah, gitu. Gitu ya. Itu. Next. Nah, ini many modern ya. Kok money sih, Dang? Many modern architects insist on. Nah, ini udah tahu lah ya. Udah nggak perlu lagi kita mikir-mikir artinya apa. Udah ada kata on di sini. Kalau ada kata on, berarti jawabannya adalah D. Langsung using. Karena on ini apa? On ini adalah preposition. Preposition. Jadi insist on using. Ya, jadi dia harus dalam bentuk gerund. Next. Nah, ini. Representative democracy seems to evolve simultaneously during the 18th and 19th centuries and in the States. Nah, ternyata yang bermasalah ini kayaknya yang A-nya ini kayak evolve-nya, Kak. Kenapa evolve-nya bermasalah? Harusnya setelah kata seem itu harus diikuti oleh verb ing. Nah, setelah dapat materi ini nih, kan punya nih tabel kata kerjanya. Nah, setelah kata seem itu adalah evolve-nya harus diganti. Jadi, apa ya? Coba kita lihat nanti. Seem itu apa? Kakak kadang juga suka lupa. Seem itu apakah to evolve atau evolving ya, Kak? Nah, kita lihat ya nanti ya di tabelnya. Oke. Itu dia untuk pretestnya. Sambil kita lihat tadi SIM. SIM, kita lihat. Oh, ternyata bukan di gerund ya, SIM itu ya. SIM itu bukan di gerund. Jadi dia pasti ada di, nah ternyata setelah kata SIM harus pakai infinitive. Jadi kalau infinitive harus apa? To dan verb one. Gitu. Jadi sudah kata to-nya. Jadi jawabannya untuk yang pretest tadi seem to evolve ya, seem to evolve. Harus ada to. Oke, kita mulai masuk ke post test. Ayo coba jawab. Nah, nih. Strauss finished blah 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 two of his published composition before his 10th birthday. Kira-kira jawabannya apa ya? Ini written ya, kurang n-nya. Nah, kira jawabannya apa ini? Finish ya. Banyak masuk chat-chatnya. Oke, finish ternyata harus diikuti oleh, kok nggak mau, Kak? Nah, writing. Jadi finish itu adalah kata kerja spesial yang harus diikuti oleh
Jiren di sini. Jadi Strauss finish writing, ya. Jadi harus writing. Mau bukti, ayo kita back lah ya. Kita back. Apakah finish memang harus diikuti oleh Jiren, Kak? Nah, finish ada nggak di sini? Nggak ada, Kak. Agree, desire, hope, nggak ada, Kak. Nggak ada, Kak, finish. Nah, ternyata dia ada di sini nih. Di mana, Kak? Di sini. Tuh. Nah, ternyata finish harus diikuti oleh kata jiren. Maka jawabannya yang ini adalah writing. So Strauss finished writing 2 of his published composition before his 10th birthday. Okay. So the answer is D. Next. Many people have stopped to smoke because they are afraid it may be harmful to their health. Kira-kira apa jawabannya? Apa ya kira-kira jawabannya ya? Iya, wah kayaknya ada benar semua nih. Kakak sambil lihat ya, oke. So the answer is B ya. B. Kenapa Kak? Kadang kan, padahal stop itu kan bisa smoking, bisa tuh smoke Kak. Kenapa enggak? Katanya people have stopped smoking karena orang-orang tuh harus berhenti merokok lama-lamanya. Jadi nggak boleh cuma sebentar ya. Jadi rokok itu emang harus dihentikan selama-lamanya. Makanya yang benar adalah smoking, bukan stop to smoke. Kalau stop to smoke tadi yang Kak bilang bahwa dia cuma bentar doang. Ngapain merokok bentar doang, berhenti bentar, terus merokok lagi? Ya sama aja ya, bahaya juga bagi kesehatan. Nah makanya dia harus berhenti selama-lamanya. So, harus stop smoking. Oke, next. So the answer is B ya. Oke, next. Kita jawabannya apa? Although it can be derived from oil, coal, and kerosene, is usually produced by refined petroleum. Apa jawabannya kira-kira? Ayo, silahkan. Apa ya kira-kira? Ya, kakak masih melihat. Iya. Masih ada yang terkecoh ternyata dengan soalnya. Jawabannya adalah jawabannya adalah D. Refine-nya ternyata, Kak. Kenapa refine-nya salah? Karena ada kata by di sini. Nah, ada kata by ini adalah preposition. Oke, by itu adalah preposition. Karena by itu preposition, maka refine-nya harus diganti jadi refining. So, usually produced by refining. Gitu ya. Jadi kalau misal ada preposition dah, nggak usah mikir-mikir panjang, udah pasti itu adalah verb ing. Aku kira by-nya pakai pasif. Oke, nggak apa-apa. Jadi sebenarnya itu sebenarnya pasif. Produced by itu diproduksi oleh sebenarnya sih emang pasif. Produced by pasif, tapi ternyata setelah diikuti by-nya itu ada verbnya kan, refine nih verb. Nah, setelah kata by itu harus refining karena by itu termasuk preposition. Nah, jadi verbnya harus refining gitu. Jadi produced by refining. Oke. Next. An organ is a group of tissues capable to perform. Ayo, apa kira-kira jawabannya? Ya, ini banyak yang terkecoh ya. Oke, jawabannya banyakan yang B ini. Nah, ingat ya. Nah, tulis lagi deh. Preposition. Nah, preposition ditambah dengan verb, dia harus ditambah semuanya adalah preposition, Kak. Sorry.
Nah, semua adalah preposition, Kak. Of, ini preposition pula, Kak. Nah, to preposition, for preposition, Kak. Tapi mana yang setelahnya itu verb? Apakah tissues? Tissues itu apa? Tissues itu jaringan, ya. Jaringan kan kata benda, berarti nggak bisa, Kak. Tetot, salah, kata benda nggak boleh. Perform. Perform itu apa, Kak? Perform itu apa ya? Kita mau perform nih, apa ya? Mau menampilkan gitu lah ya. Atau menjalankan, atau memiliki, bisa lah gitu ya. Jadi ini kata kerja. Nah, ternyata ini Kak yang benar, Kak. Perform ini adalah kata kerja. Jadi capable to performing. Nah, setelah kata to itu performing. Ini sebenarnya tricky nih ya. Harusnya Kak, setelah ada kata to, itu harusnya verb one kan Kak? Iya, harusnya verb one. Tapi ternyata capable to ini adalah sebuah kesatuan. Capable to. Maka harus diikuti oleh performing atau verb in. Oke, yang ini for juga, Kak. Kalau for example itu adalah kata benda. Tetot, salah ya. So, jawabannya adalah C. Itu harus diganti jadi performing. Jadi capable to performing. Jadi walaupun ada kata to di sini, karena biasanya kalau to itu diikuti oleh verb one, Kak. Iya, benar. Tapi sebenarnya ini capable-nya ini satu kesatuan. Capable to. Gitu. Oke, next. So, the answer is C ya. Benar. Lanjut. Terus jawabannya apa? Ya, kira-kira jawabannya apa? Since Elizabeth Barrett Browning's father never approved of, udah ketahuan ya, never approved of, approved of. Oke, kalau ada kata approve of, berarti the answer is, tada, kok nggak ada ya? Oke, the answer is B, her marrying. Kenapa, Kak? Kenapa nggak she, Kak? Karena she itu apa ya? Bukan apa ya? Itu ada pelajarannya subject pronoun namanya. Ada subject pronoun, ada subject aja. Nah, jadi kalau misalnya di tengah-tengah itu nggak boleh ada kata she. Jadi harus ada kata her. Her, his, atau them, terus apa lagi? Us, gitu ya. Jadi she ini sederhananya nggak boleh ada di tengah-tengah, Kak. Jadi dia tuh emang harus ada di di depan kalau she. Nah, kalau her baru boleh di tengah-tengah. So the answer is her marrying. Yay, pintar. Next. Soal selanjutnya. When they have been frightened as, for example, apa nih jawabannya? Ayo. Wap, sudah mulai ada yang jawab dan benar. Ya. Oke. Wow. Udah pinter ya kayaknya ya. C atau D? Ayo apa? Nggak bisa ujian C atau D. Oke, ya. Jawabannya adalah D. Ya benar. Jadi refuse itu harus diikuti oleh to dan verb one. Atau ini adalah infinitive. Itu ada di list tabelnya nanti kalau yang ikut ini tesnya akan dapat materinya. Oke, so the answer is D. Giving harus diganti jadi to give. So dairy cows may refuse to give milk. To give. Next question. Nah, nih. Kira apa ya? People of Western Canada have been considering kira-kira apa ya? Ya pasti antara A atau D sih Kak, tapi lupa Kak di tabelnya itu apa gitu. Antara A atau D nih, antara A atau D. Oke. Ya, the answer is jawabannya adalah
Ini jawabannya adalah D, separating ya. Jadi kalau consider itu harus diikuti oleh verb ing atau gerund. Sorry. Consider ini harus diikuti oleh verb ing. Yeay, ada yang senang. Yeay, benar. Gitu. Oke, jadi yang harus sering-sering dibaca nanti materinya. Jadi bisa hafal nih. Oh, ternyata Kak, consider itu harus diikuti oleh gerund. Bukan diikuti oleh infinitif, Kak. Jadi considering, separating. Gitu. Next, apa? Ini kan masih belajar, boleh salah. Boleh. Next. Oke, professional people expect blah 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 when it is necessary to cancel an appointment. Ya, kira-kira apa? Kira-kira apa? Habis kata expect, kira-kira apa ya, Kak? Yuk, ayo apa? Iya. Ya, ini banyak yang jawab A ya. Apakah itu benar? A? Atau ada jawaban yang lain? So, the answer is... Yeay, jawabannya adalah A. Hebat. Karena setelah kata expect, itu harus diikuti oleh tarik sih semongko. Oke, kalau setelah ada kata expect, itu harus diikuti oleh infinitif. Nah, gitu. Infinitif itu harus to dan verb one. Nah, jadi setelah kata expect, kita lihat aja mana yang ada kata to dan verb one. To call, cuman ada di A. Yang B berapa? That you would call. Gak ada kata to, gak ada kata ing yang bingungkan. Yang bingung-bingung gak usah. You're calling them. You're calling them. Enggak, Kak, karena expect ini Kak harus pakai to infinitif, Kak. Nggak boleh calling aja. Yang ini juga sama, Kak. Ya udah, jawabannya berarti A. Expect you to call them. Oke. Next. Nah, nih. Farmers look forward to... ini gampang sekali lah kalau tidak tahu jawabannya. Farmers look forward to... Apa kira-kira jawabannya? Look forward to. Ayo. Ini jangan terkecoh ya. Ini sama kayak capable to tadi loh. Ada soal yang capable to. Ternyata capable to itu pasangannya bukan infinitif, tapi gerund. So the answer is, ini adalah, jawabannya adalah A. Jadi participating. Kenapa gitu, Kak? Iya, karena ternyata look forward to ini merupakan satu kesatuan. Nah, ini ada ya, nanti di materi itu ada kakak buat juga. Jadi look forward to itu adalah suatu kesatuan di mana to-nya ini adalah jadi preposition. Gitu. Nah, karena ini preposition, maka lawannya harus dalam bentuk gerund. Jadi look forward to participating in the country fairs every summer. Jadi setiap ada kata preposition harus diikuti oleh participating. Gak apa-apa salah. Nanti kan dapat materinya kita akan belajar. Dapat ingat-ingat nanti kata-katanya apa-apa aja. Oke, next. Nah, silahkan. When friends insist on, nah ini jelas sekali. Kira-kira jawabannya apa ya, Kak? Apa ya? Wih, kayaknya udah pada jago nih kayaknya. Udahlah, udah benar lah itulah, udah mantap lah itulah. Udahlah. Oke, udah benar, udah jago, mantap. Jadi when friends insist on dear accepting, expensive gifts, blah, Americans uncomfortable. Oke, jadi tadi prinsipnya they itu nggak boleh diletakin di tengah-tengah, nggak boleh diletakin di tengah-tengah, harus di depan. Nah, antara them sama dear nih, ya udahlah kita nggak peduli dulu lah mode, yang penting lihat dulu aja ininya, verbnya. Nah, karena ada kata insist on, maka ini jadi
accepting. Jadi insist on your accepting ya. So the answer is B. Next. Okay, fast food restaurants have become popular because many working people want apa ya kira-kira? Yuk. Setelah kata want kira-kira jiren? Iya, udah kebuka jawabannya ya. Udah setelah kata want berarti jawabannya adalah I want to eat. I want to eat, I want to drink, I want to apalagi I want to study gitu ya. So the answer is A. Setelah kata want harus diikuti oleh infinitive yaitu to verb one. Satu soal terakhir. Okay. The last question today. Okay, the FDL was set up in 1940 blah 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 that maintain standards apa? Kira-kira jawabannya adalah so the answer is A, was set up. Jadi setelah kata set itu harus diikuti oleh A, to enforce. Harus ada kata verb infinitive. Nah, itu dia jawabannya. Oke, terkecoh. Nah, jadi ini soalnya ternyata masih banyak lagi. Oke, jadi jangan takut. Ini masih banyak lagi. Karena ini masih slide ke-33, jadi masih ada banyak lagi soalnya. Kan bisa bahas-bahas nanti di rumah. Nanti materinya nanti akan dikasih sama kakak admin. So, jadi kira-kira apakah ada pertanyaan sampai sejauh ini? Oke. Coba ya. Oke. Yang terakhir ya. Ya, bentar ya. Kita review dulu. Jangan-jangan terjadi kesalahan teknis nih. The FDA was set up in 1940 to enforce the law. Set up. Harusnya set itu. Oh, iya benar. Set up termasuk preposition nggak sih? Kita lihat ya. Nah, iya. Pinter. Jadi kata set up itu termasuk preposition ya. Nah, so the answer is apa berarti? Yuk. Berarti jawabannya adalah yang ini kita revisi ya. Jadi setelah set up itu harus jiren. Karena set up ini adalah kesatuan. Karena in 90 ini kan nggak ikut ya. Ini kan sebenarnya keterangan waktu ya. Ini cuma keterangan waktu aja. Nah, kita hanya fokusnya ke setup-nya. So, setelah up itu adalah C, enforcing ya. So, the FDA was set up in 1940 enforcing laws that maintain standard for the sale of food and drugs. Oke, thank you adik-adik semuanya telah merevisi. Oke, jadi jawabannya adalah C. Cica. Benar. Oke, jadi setup-nya ya, setup. Set up, karena up itu adalah preposition, jadi harus diikuti oleh C, yaitu oleh jiren. Sip. Oke, ada yang mau tanyakan? Udah clear semua ya? Jadi yang, oke ini kakak ganti, ini adalah C. Oke, the answer is C. Nah, oke. Ada yang mau tanyakan sejauh ini? Aman? Oke. Karena nanti slide-nya akan dibagikan langsung ya. Nanti bisa minta ke adminnya. Oke, terima kasih banyak adik-adik semuanya. Semangat belajarnya terus.
rajin-rajin diulang materinya, nanti kakak akan bagikan. Oke, terima kasih semuanya. Maaf kalau ada salah kata. Semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.